Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendra Firmansyah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1 ini terdapat 4 submodul pokok bahasan, di mana pada modul 1.1 itu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 mempelajari tentang visi guru penggerak, dan 1.4 adalah mempelajari tentang budaya positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan pembelajaran di modul 1 ini, bahwa murid dengan karakter profil pelajar Pancasila itu akan bisa diwujudkan apabila guru menuntun siswa sesuai dengan apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan tentunya semua itu bisa diwujudkan apabila guru sudah memahami tentang nilai dan peran guru, kemudian memiliki visi yang jelas dalam mewujudkan cita-cita dalam pendidikan, kemudian memiliki lingkungan yang positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun konsep-konsep inti yang saya pahami dari kegiatan pembelajaran di modul 1.4 adalah bahwa disiplin positif tentunya selama ini sekolah sudah menjalankan, namun kita belum memahami tentang teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah bagi saya hal menarik yang perlu didalami kembali, bagaimana menangani setiap kegiatan di sekolah, baik itu permasalahan yang ada pada siswa maupun hal-hal yang sudah positif untuk ditingkatkan atau dikembangkan. Namun ada hal yang di luar dugaan, ternyata ya mungkin tidak kita pahami, yaitu posisi kontrol guru, di mana selama ini kita mungkin lebih banyak berada pada posisi penghukum atau pengawas. Kemudian kita tidak terlalu fokus pada kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini kebutuhan dasar dari setiap peserta didik, sehingga kita hanya menjalankan tugas di sekolah itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan adapun segitiga restitusi, ini adalah hal yang benar-benar di luar dugaan. Ternyata apa yang sudah dilakukan selama ini mungkin bisa jadi ada salahnya, sehingga perlu diubah dengan bisa dengan mempergunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Dengan dipelajarinya modul ini membuka wawasan saya dan mengubah cara berpikir saya tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, di mana dengan terciptanya budaya positif tersebut membuat peserta didik merasa nyaman berada di sekolah, kemudian guru juga nyaman mengajar, dan tentunya sekolah akan terlihat lebih menyenangkan dengan kondisi terciptanya budaya positif. Dan sekarang saya juga berpikir bagaimana menerapkan konsep segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan peserta didik yang ada di sekolah. Pengalaman saya selama mengajar di sekolah tentunya
saya lebih sering menghukum anak dengan hukuman yang disesuaikan dengan kesalahannya. Perasaan saya saat itu ya mungkin biasa aja, karena memang tugas saya mendidik dan memberi ketegasan pada murid jika melanggar peraturan sekolah dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun sesekali juga saya memberikan hukuman pada anak, tidak selalu fisik, tapi dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang selama ini sudah mulai dilupakan para pelajar. Tentunya penerapan kedisiplinan di sekolah sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan. Namun mungkin yang perlu diperbaiki adalah pada proses penanganan kasus jika ada murid yang melakukan kesalahan. Agar tidak terulang, tentunya bisa diperbaiki dengan mencoba langkah-langkah pada segitiga restitusi. Perbedaan antara sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum mengenal modul ini, saya selalu memposisikan sebagai penghukum dan teman bagi peserta didik, dalam artian bagi mereka yang sering melanggar aturan sekolah, ya kita terapkan hukuman bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang mungkin tidak hanya mereka yang baik, tapi mereka yang sering menghukum juga terkadang saya menjadikan seperti teman dengan mereka, sehingga ada yang merasa nyaman, ada juga yang merasa takut dihukumi jika berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer, dan tentunya pada awal-awal cukup berat, namun sekarang mulai terbiasa. Sehingga dalam segala penyelesaian permasalahan yang ada di murid, tinggal kita mengolah bagaimana agar murid tersebut menemukan solusinya dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan di solusi tersebut. Sebelum mengenal modul ini, saya mungkin pernah menerapkan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi, seperti validasi tindakan yang salah. Jelas jika ada anak yang berbuat salah, tentu kita mengoreksi atau memvalidasi tindakan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga tindakannya dinyatakan salah. Namun karena sudah jelas pelanggarannya dan konsekuensinya jika melanggar, maka murid dihukumi sesuai dengan kesalahannya. Namun ya saat itu saya tidak mengetahui bahwa itu merupakan salah satu langkah dari segitiga restitusi. Hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif, tentunya konsep-konsep yang ada yang sudah dipelajari sangat bagus, dan akan lebih bagus lagi apabila kita pelajari konsep-konsep pendidikan dalam agama kita yang tentunya sejalan dengan konsep budaya positif, sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dari pembelajaran yang selama ini saya ikuti, mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru hebat. Wassalamualaikum.